Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Syarhu Nawaqidil Islam. Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi untuk matannya, penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adapun pensyarahnya adalah Syekh Abdul Razak. Nawaqidul Islam. Nawaqid itu jamak, mufradnya nakid, artinya pembatal. Jadi di kitab ini menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman. Tentu ini sangat penting sekali. Jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Qala Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan bertobat kepadanya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, serta sahabat beliau semuanya. Amma ba'du, fahadha ta'liqun mukhtasarun li risalatin qayyimatin lil imam al-muslih al-mujaddid Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, unwanuha Nawaqidul Islam. Ini adalah catatan ringkas ataupun penjelasan ringkas terhadap risalah yang sangat berharga karya al-imam al-muslih al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Judulnya adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Wa qad katabaha nasihan wa muhadziran. Beliau menulis risalah ini sebagai nasihat sekaligus peringatan. Nasihat dan juga peringatan. Kenapa? Li'annal muslima kama annahu mutalabun bima'rifatil haq wal huda liyuhibbahu wa yaslukahu. Fa innahu mutalibun aidan bima'rifatil batil wad dalali warada liyubghidahu wa yajtanibahu. Karena seorang muslim itu dituntut untuk mengetahui kebenaran dan mengetahui petunjuk agar ia mencintainya dan menempuh jalannya. Ia juga dituntut untuk mengetahui kebatilan, kesesatan, dan jalan kebinasaan supaya apa? Liyubghidahu, agar ia membencinya, wa yajtanibahu, dan menjauhinya. Jadi seorang muslim selain harus mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran dan petunjuk, supaya mencintainya dan menempuh jalannya, ia juga dituntut untuk mengetahui kebatilan, kesesatan, dan juga jalan kebinasaan. Supaya membenci hal tersebut dan menjauhinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala bayyana fil Qur'an sabilal mu'minin wa sabilal mujrimin. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang berdosa. Wa a'malal mu'minin wa a'malal mujrimin. Amal-amal orang beriman
dan amal-amal orang yang berdosa. Wa awsafaha ula'i. Dan Allah juga menjelaskan sifat-sifat kedua golongan tersebut, al-mu'minin dan al-mujrimin. Wa akibataha ula'i. Menjelaskan kesudahan masing-masing dari mereka, yakni al-mu'minin dan al-mujrimin. Wa ma a'addahu lil mu'minin min ats-tsawabil 'azim walil mujrimin min al-'adzabil alim. Serta apa-apa yang telah Allah siapkan bagi orang yang beriman berupa pahala yang agung, dan bagi orang-orang mujrimin berupa azab yang sangat pedih. Walihada fa innal muslim kama annahu mutalabun bima'rifatil haqq liyaslukahu fa huwa kadzalika mutalabun bima'rifatil batil liyajtanibahu. Oleh karena itu, sebagaimana seorang muslim dituntut untuk mengetahui kebenaran agar ia dapat menempuh jalannya, demikian pula ia dituntut untuk mengetahui kebatilan agar dapat menjauhinya. Wa man lam ya'rif al-batila rubbama waqa'a fihi min haitsu la yash'ur. Sebab siapa saja yang tidak mengetahui kebatilan bisa jadi akan terjerumus ke dalamnya tanpa ia sadari. Wa qad jaa'a fi sahihaini anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Dalam as-sahihain, yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa demikian? Makhafata an yudrikani, karena khawatir keburukan itu menimpa kepadaku. Wa qad qil, dan sungguh telah dikatakan dalam sebuah syair, araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asyarra minan nas yaqa'u fihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi agar dapat menghindarinya. Siapa yang tidak mengenal keburukan dari manusia, yaqa'u fihi, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Wa qila aidan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Ada pula yang mengatakan, bagaimana dapat menghindari sesuatu sedangkan ia tidak mengetahui apa yang harus dihindarinya. Maka ini penting. Kenapa harus mengetahui keburukan? Supaya tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Supaya kita menjauhinya. Supaya kita dapat menghindarinya. Kenapa perlu belajar nawaqidul Islam? Pembatal-pembatal keislaman. Supaya menjauhinya. Supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Kita tahu hal-hal yang dapat menyebabkan batal keislaman. Hal-hal yang dapat menyebabkan murtad, keluar dari Islam. Sehingga kita menjauhi hal-hal yang sangat berbahaya ini. Ay, kaifa yattaqil muharramati wa yajtanibul munkarat wa huwa la ya'rifuha wa la ya'rifu khuturataha wa la ya'rifu al-'uqubati allati waradat fi nusus syar'i muhadhdhiratan minha. Maksudnya, bagaimana seseorang dapat menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan menjauhi berbagai kemungkaran, sementara ia tidak mengenalnya, tidak mengetahui betapa berbahayanya, tidak mengetahui ancaman hukuman yang disebutkan dalam nas-nas syariat sebagai peringatan agar menjauhinya. Maka ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, supaya kita menjauhi pembatal-pembatal keislaman. Ini berbahaya sekali karena menyebabkan keluar dari Islam. Fallahu amarna bittiqa'i syirki wal kufri wal batili wad dalali. Wa la yatasanna lil 'abdi ittiqa'u dzalika illa ba'da an ya'rifahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi kesyirikan, kekufuran, kebatilan dan kesesatan. Dan seorang hamba
tidak akan mampu untuk menghindari hal tersebut kecuali setelah mengetahuinya. Walihada kataba ahlul ilmi fil mukaffirat wa fi muhbitatil a'mal wa katabu 'ani syirki wa 'anil kufri wa 'anin nifaqi wa kataba al-ahkam yu'qadu fiha babun fi riddah wa ma yartaddu bihil insan 'anid din. Oleh karena itu, para ahli ilmu telah menulis kitab-kitab yang membahas perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran. Hal-hal yang menghapus amalan-amalan. Serta pembahasan tentang syirik, kufur, dan nifak. Serta ahli ilmu juga telah menulis hukum-hukum, disusun sebuah bab tentang kemurtadan dan hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Wa kadzalika katabal aqaida busitat fiha hadhil masail. Bal afrada ahlul ilmi fi hadha musannafatin. Begitu juga kitab-kitab akidah telah diuraikan pembahasan ini secara luas. Bahkan ahlul ilmi secara khusus menyusun karya-karya tersendiri yang membahas masalah-masalah ini. Wa kataba Syekhul Islam rahimahullah ka'adatihi fi musannafatihi wa rasailihi fima tamassu ilaihi al-hajatu wa kana yaktubu aidan fi hududil hajati fatati rasailuhu daiman mukhtasarah wa wafiyatan wa nafi'atan lil ghayah wa qad nafa'a Allah subhanahu wa ta'ala biha naf'an 'aziman. Dan Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab-kitab dan risalah-risalahnya menulis tentang perkara-perkara yang benar-benar dibutuhkan. Beliau juga menulis sebatas kebutuhan. Sehingga risalah-risalah beliau senantiasa ringkas, padat, namun mencakup pembahasan yang memadai dan sangat bermanfaat. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kitab-kitab dan risalah-risalah tersebut sebagai sebab tersebarnya manfaat yang sangat besar. Wa hadhihi risalatu al-musammatu bi nawaqidil Islam katabaha rahimahullah fi safhataini takriban lakinnaha tawat ala ma'anin 'azimatin fi hadzal bab. Risalah ini dinamai Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, hanya sekitar 2 halaman saja. Namun, risalahnya memuat makna-makna yang agung dalam pembahasan ini. Ala ahammi mayan bagi an yu'rafa, fadzakara asyaratu nawaqid, wa dzakara laha laisa lil hasar. Yaitu hal-hal terpenting yang perlu diketahui. Beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Akan tetapi, penyebutan 10 pembatal tersebut bukanlah untuk membatasi bahwa pembatal Islam itu hanya itu saja. Jadi masih ada lagi. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 10 pembatal keislaman di risalah ini bukan untuk pembatasan bahwa pembatal keislaman hanya 10, bukan. Ya, jadi bukan pembatasan. Karena masih ada lagi pembatal keislaman lainnya. Lakinnahu dzakara ummahatin nawaqidi wa ma tarji'u ilaihi nawaqidul ukhra allati lam tudhkar wa yumkinu aidan an tarji'a ila arba'ati nawaqid. Tetapi yang beliau sebutkan adalah pokok-pokok utama pembatal keislaman. Yang menjadi tempat kembalinya pembatal-pembatal lainnya yang tidak disebutkan. Bahkan seluruh pembatal keislaman itu pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada 4 kelompok besar. Apa saja? An-naqidul awal, pembatal pertama, ma yantaqidu bihid dinu wa ma yata'allaqu bil qulub. Pembatal pertama, segala sesuatu yang membatalkan agama yang berkaitan dengan
amalan hati. An-naqidu tsani ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaqu bil aqwal. Pembatal kedua, segala sesuatu yang membatalkan agama yang berkaitan dengan ucapan. An-naqidu tsalits ma yantaqidu bihi din mimma yata'allaqu bil af'al. Segala sesuatu yang membatalkan agama yang berkaitan dengan perbuatan. An-naqidu rabi' intiqadud din bisyak. Pembatal keempat, batalnya agama karena keraguan. Misalkan meragukan adanya surga, meragukan adanya neraka, sudah dapat menyebabkan keluar dari Islam. Wa hadzal mawdu' tamassul hajatu li ma'rifatiha liyakuna al-muslimu minha ala hadzarin. Pembahasan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk diketahui agar seorang muslim senantiasa waspada terhadap hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya. Wa bada'a rahimahullahu risalatahu biqaulihi i'lam anna nawaqidul Islam asyaratu nawaqid kama sayati. Dan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai risalahnya dengan ucapan, ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. Itu bagaimana akan datang nanti penjelasannya. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk pembacaan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.